Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan nasib honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan pernyataan penting Menpan RB terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan dua hal penting terkait dengan nasib honorer. Nah, ada apa dengan dua hal penting ini Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas kembali menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023. Nah, tentunya ini punya dasar Bapak Ibu ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB, bahwa pernyataan terkait dengan tidak boleh lagi ada honorer non-ASN per 28 November 2023 itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Nah, ini dasar kuatnya Bapak Ibu ya menyampaikan hal ini. Nah, tentunya apa dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB bahwa tidak akan ada lagi honorer non-ASN per 28 November 2023 ini, ikuti terus informasi berikut. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemangku kepentingan terkait dengan nasib honorer saat ini terus mengintensifkan pembahasan penataan tenaga honorer non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu ya, jumlah honorer yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah pusat lewat Menpan RB dan BKN. Arahan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, arahannya, instruksinya jelas yang dimandatkan kepada Menpan RB. Tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya. Perkiraan kita sebenarnya jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 per 2022. Tetapi begitu didata, ada 2,3 juta sekian honorer dengan mayoritas ada di pemerintahan daerah. Datanya kini sedang diaudit oleh BPKP. Nah, tentunya oleh BPKP dalam hal mengaudit data ini Bapak Ibu, ya kita berharap bahwa semua data yang ada itu benar adanya dan orang-orang yang ada pada data tersebut sebagaimana yang telah terdata juga benar adanya dan tidak ada suatu hal yang dicurigai bahwa para honorer itu ada titipan atau bagaimana. Kenapa? Karena kemungkinan bila ada temuan dari audit BPKP, maka jelas ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada para oknum yang melakukan rekayasa terhadap data non-ASN. Penataan itulah yang kini sedang dibahas bareng ya bersama dengan DPR RI. Opsinya dibahas di revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau alternatif solusi terbaik ini tengah dibahas di dalam RUASN. Yang kemudian nantinya ada regulasi turunannya.
Ujar Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian Agama ini di hari Jumat, per 4 Agustus 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menegaskan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, prinsip pertama yang dijalankan adalah tidak boleh ada pemberhentian massal terhadap tenaga honorer ini. Dan hal ini oleh Menteri Pan-RB melakukan gerakan cepat dalam hal mengikuti arahan yang disampaikan oleh Presiden tersebut. Arahannya, mandatnya ini dialamatkan kepada Menpan RB untuk segera melakukan penataan dan mencari solusi terbaik terkait dengan nasib honorer non-aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Semoga semua honorer yang telah tercover dalam database BKN dan telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi bisa meraih impian untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di penghujung tahun 2023 tahun ini. Dinyatakan dengan tegas bahwa ada 2,3 juta tenaga non-ASN. Kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja per November 2023. Presiden Jokowi memberi arahan 2,3 juta tenaga non-ASN ini harus tetap bekerja, harus tetap melaksanakan tugas pengabdian di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas, ujarnya. Dia menjelaskan prinsip kedua adalah tidak boleh ada pengurangan pendapatan honorer non-ASN dari yang diterima saat ini. Sehingga harus ada skema kerja yang lebih tepat dan adil, ujarnya. Menteri Anas menggarisbawahi penataan tenaga non-ASN akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan. Ada apa dengan ini? Karena memang guru dan tenaga kesehatan adalah garda terdepan untuk memperjuangkan dan membangun negeri ini. Tanpa pendidikan dan tanpa kesehatan, maka benar negara ini lumpuh. Tetapi berkat pengabdian para guru dan tenaga kesehatan dan tidak terpungkiri juga para tenaga teknis dan tenaga honor lainnya, maka kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah berjalan sebagaimana yang diharapkan selama ini. Maka setiap rekrutmen aparatur sipil negara, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Bahkan dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023 sampai dengan 2030 ke depan, guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positif growth. Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. Misalnya, 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80%-nya untuk tenaga honorer non-ASN termasuk honorer THK 2 dan selebihnya adalah pelamar umum. Tahun 2022 yang lalu terrekrut 396.000 P3K, di mana 90%-nya tenaga non-ASN termasuk honorer THK 2. Jadi sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN, papar Anas selaku Menpan RB. Anas menambahkan harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang ada. Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN, saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru, ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Demikian informasi terkait dengan hal ini. Bapak Ibu, silakan persiapkan segala syarat yang akan diberlakukan dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini, sehingga nantinya seluruh Bapak Ibu honorer yang telah dinyatakan tercover dalam database BKN benar-benar bisa meraih impiannya untuk dialihkan menjadi status ASN dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah seketika seluruh Bapak Ibu honorer ini nantinya telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan hal ini,
Maka RUASN juga sedang digenjot pembahasannya oleh pemerintah bersama dengan DPR RI, dan doakan sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan bahwa pada persidangan Agustus ini RUASN akan segera disahkan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.